Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Ali Imron, kelas 4B Manajemen S1 di STI Yasa Anggana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain produk. Desain produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pengertian produk menurut para ahli, yaitu menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Adapun atribut produk, pengertian menurut beberapa ahli. Satu yaitu dari pengertian Carter dan Armstrong 2004. Atribut produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Dan yang kedua, menurut Pandit Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengembalian keputusan. Atribut produk meliputi 1. Merek. Merek adalah suatu nama, simbol, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk barang dan jasa lainnya. Yang kedua, kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Dan yang ketiga, jaminan atau garansi dalam suatu produk harus ada, karena adanya jaminan dan garansi konsumen akan merasa yakin bahwa halnya produk ini memiliki kualitas yang terjamin. Dan yang terakhir, pelayanan. Pelayanan dalam produk adalah dengan adanya pelayanan yang baik maka akan menambahkan citra yang baik bagi produk itu sendiri. Kemudian produk diklasifikasikan menjadi dua. 1. Produk konsumen. Produk barang atau jasa yang konsumennya adalah konsumen rumah tangga sebagai pemakai akhir, di mana produk dari produsen yang terjual dan dibeli konsumen akan dipakai dan dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Contohnya produk sehari-hari seperti barang pokok, produk impuls, dan produk keadaan darurat. Kedua, produk belanja atau shopping product. Barang yang frekuensi pembeliannya tidak sesering produk sehari-hari, dan dalam pembeliannya konsumen melakukan perbandingan dengan produk lain berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Dan ketika membeli produk jenis itu, konsumen menggunakan lebih banyak waktu dan mengumpulkan informasi untuk membuat perbandingan, contohnya saat membeli perabot dan mobil. Kemudian strategi pengendalian produk baru. Terdapat 3 strategi mendasar untuk meninjau pengendalian produk baru. 1. Menarik pasar atau market pull. Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Kemudian 2. Mendorong teknologi atau teknologi push. Anda harus menunjukkan apa yang Anda dapat buat. Dan yang terakhir, antar fungsional atau interfungsional nature, membutuhkan kerjasama di antara pemasar, operasi, teknis, dan fungsi lainnya. Dan yang terakhir, adapun langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru. 1. Pengembangan ide. Pengembangan ide ini bertujuan untuk mendapatkan ide produk baru yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya, dan hanya memilih ide produk yang benar-benar bagus dan bisa dikerjakan di perusahaan saja yang akan diproses lebih lanjut nantinya, yang akan bersaing di pasaran. Yang kedua, desain produk. Tahapan ini memperhatikan fisik produk baru dan proses desain produk. Pada tahapan ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari ide produk baru. Ketiga, desain produk cross fungsional. Tahapan ini harus dipikirkan dan diperhatikan saat terjadi ketidaksesuaian teknologi terjadi apabila produk yang didesain tidak dapat dibuat oleh bagian operasi, karena dapat berpengaruh dalam pengembangan produk baru tersebut. Dan yang terakhir, menentukan karakteristik, bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk baru ini. Kesimpulan, jadi dalam desain produk ini kita harus bisa mempelajari dan menerapkan produk dengan merek, label, kemasan, dan pelayanan yang baik dengan konsumen agar produk kita mendapatkan citra yang baik bagi konsumen dan dapat lebih diminati di pasar.
Kemudian jika perusahaan ingin mendapat tingkat keuntungan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut harus lebih kreatif dalam melakukan strategi pemasaran produk yang dimilikinya dengan cara membuat label dan pengemasan yang lebih menarik dan dapat diminati atau diterima oleh berbagai kalangan. Dan terakhir, kunci keberhasilan dalam persaingan terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitas dari produk tersebut.